Sekali lagi, buat pemerintah Indonesia, lebih bijak lagi untuk memberikan edukasi kepada anak-anak Indonesia. Jangan sering-sering datengin anak-anak SMA, mahasiswa, di sekolah mereka, diedukasi bagaimana caranya ke luar negeri. Tapi ajarin mereka sesuatu yang lebih baik lagi. Solusinya bukan kerja di luar negeri. Solusi bukan kerja di luar negeri. Jika memang Indonesia merasa solusi untuk pengangguran itu adalah kerja di luar negeri, nggak usah sekolah IPA IPS. Dari kecil diajarin bahasa sang sing sung seng song, bahasa planet negara lain. Dari bayi lahir udah tok kepala mereka dengan pekerja luar negeri. Jangan ajari mereka IPA IPS karena nggak ada gunanya saat kamu kerja di luar negeri. Bimbing mereka dari kecil. Atur otak mereka bagaimana caranya jadi pembantu di luar negeri. Bagaimana caranya jadi supir di luar negeri. Bagaimana caranya menjadi mekanikal di luar negeri. Bagaimana caranya mereka menjadi orang yang bekerja di luar negeri. Kasih mereka pengertian itu. Dan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. IPA, IPS tidak dipakai di negeri orang. Tidak. Tidak ada yang memakai IPA, IPS. Tidak ada. Tidak ada yang namanya gravitasi keuangan untuk TKW. Tidak ada ini hukum alam, hukum apapun itu tidak perlu dipelajari. Jadi TKW. Yang penting apa? Sabar, nurut. Sabar lah nurut. Diedel-edel ya wis meneng ae, dibeteti ya wis meneng. Ajarin anak-anak SMA bagaimana caranya nurut. Aman dari godaan setan yang terkutuk. Gak usah belajar angel-angel. Gak usah. Kenapa? Karena bagaimana mereka bersaing di luar negeri. Sementara di negara sendiri aja tidak mampu bersaing. Saya nggak paham itu. Dengan mengatakan kabur saja, saya aja nggak setuju. Kenapa? Karena perlakuan anak-anak yang ada di luar negeri itu, dia niaya. Karena nggak punya skill. Bapak nggak ngelihat pendidikan kita, geol sana, geol sini, gurunya yang ngajarin. Susunya ditok-tokkan. Bapak lupa membekali itu semua. Bagaimana jembutnya dikeluarkan? Hah? Nyampe di luar negeri itu masih punya tekanan mental, Pak. Jangan bilang hanya perempuan. Laki-laki manuknya dibedeti juga ada, Pak. Kocok-kocok dewe, Pak. Jadi, jangan datangi sekolahan-sekolahan itu. Ngapain? Itu tugasnya PT. Ben, dikerjakan PT. Gaji Bapak bukan untuk ngurusin mengedukasi anak ke luar negeri. Saya tekankan sekali lagi. Pak Menteri nggak perlu datengin sekolahan. Budgetnya mahal, Pak. Katanya efisiensi. Katanya efisiensi. Pada kenyataannya, kemana, Pak? Coba KPK selidikin deh. Kalau Pak Menteri ke sana ke sini itu butuh budget berapa sih? Saya lihat postingan-postingan dari media sosial KP2MI. Meresmikan ini, mengunjungi ini, mendatangi ini. Ngapain ropat, rapat, ropat, rapat, ropat, rapat? Hasilnya apa? Hasilnya apa, Pak? Terus datengin anak-anak SMA, anak-anak kuliah itu ngapain? Untuk apa? Kalau pada ujung-ujungnya cuma ke luar negeri, suruh mereka berhenti dari sekarang. Ajarin mereka bagaimana nurut sama orang luar negeri. Pak, masuk ke luar negeri itu jangan bilang hak asasi, Pak. Kita kalau sudah masuk ke rumah majikan, kita itu nggak ada hak asasi. Kita itu udah nggak ada harga diri. Jangan rapat-rapat aja bahas kami. Datang ke lapangan. Ropat, rapat, ropat, rapat, ropat, rapat. Nggak ada eksekusinya. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Kalau saya nggak berat-berat, kalau saya nggak cepat-cepat, nehe, cuma ditinggal di pelabuhan. Tetapi, saya percaya, efisiensi itu tidak mengakibatkan jenazah ditelantarkan. Rapat aja punya budget. Rapat punya budget yang begitu besar. Selidikin sekali rapat itu biayanya berapa. Dibandingkan dengan memulangkan jenazah